Bapa, kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan urapan yang spesial turun atas setiap hamba yang melayani pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati juga setiap jaringan yang akan dipakai Tuhan, sinyal apapun Tuhan Yesus, peralatannya akan dipakai Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan. Dan Engkau berkati juga setiap teman-teman yang akan masuk Zoom Tuhan, supaya Engkau memberikan sinyal yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita satukan hati, kita sembah Tuhan. Amin. Angkat suaramu, panggil nama Yesus, Yesus, Jesus, we worship you. Kami menyembahmu Tuhan, urapi kami, jamahlah hati kami Tuhan. Mari semua hidupkan mikrofon, kita sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, kami sembah Engkau, tinggikan namamu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Berilah hati kami Tuhan satu kerinduan untuk menyembah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, penyembah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih terpuji Engkau Yesus. Ajar kami taat padamu Tuhan, ajar kami berharap padamu ya Bapa.
Kami ingin bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Thank you. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Urapilah kami Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Satukan hati, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Angkat suaramu, katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu campur tangan di setiap hidup kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Thank you Jesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
Suaranya hilang. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memberkati. Ketika kami bersama-sama dengan Kau Tuhan, kami memperoleh pertolongan yang datang daripada-Mu Tuhan. Sembuhkanlah kami Tuhan, sembuhkanlah kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah kasih.
Kami mau berdoa buat yang sakit Tuhan. Kami juga mau berdoa buat yang letih lesu lelah Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang bergumul di finansial Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang bekerja Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang membuka jalan semua. Kami ingin berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, sehingga anugerah-Mu ya Tuhan bisa turun atas kami semua. Urapi kami semua Bapa. Urapi kami semua Bapa. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwa kami Tuhan hanya tergantung kepadamu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Anugerah-Mu besar, katakan melimpah bagiku. Thank you Jesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Katakan ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya,
Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, katakan di hidupku, di hidupku. Kami mau selalu mengucap syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Apapun kondisi kami, Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan, kami selalu belajar taat. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, seperti apapun kami terpuruk, seperti apapun sakit penyakit yang kami alami, kami tetap mengucap syukur di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
takkan habis di hidupku. Kami tahu Tuhan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku percaya, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Silakan Pastor. Kami percaya di sepanjang perjalanan hidup kami di hari-hari terakhir ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berjuang, mempertahankan iman, percaya, dan keyakinan yang telah Engkau bangun dalam batin kami, yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah sumber kehidupan buat kami. Bukan hanya hidup di masa-masa sekarang, tetapi ada jaminan kehidupan kekal setelah perjalanan hidup kami di dunia berakhir. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, untuk waktu yang terindah kami sudah menyembah-Mu. Biarlah penyembahan yang kami naikkan, naik sebagai dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Bapa. Saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Bicaralah buat kami Tuhan. Teguhkan iman percaya kami oleh pesan firman-Mu pagi ini, supaya kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan iman kami. Urapan yang sama mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Boker tov. Selamat pagi. Baik, pagi ini kita akan mendengar sebuah pesan singkat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan ini juga berhubungan dengan situasi perjalanan iman kita di masa-masa akhir ini, di mana kita juga menghadapi ujian-ujian iman yang luar biasa, yang tidak kalah beratnya dengan ujian iman yang dialami oleh jemaat mula-mula, oleh Timotius pada waktu itu. Kita akan pelajari satu ayat saja sebagai sebuah kebenaran bagi saudara dan saya di pagi ini, yaitu dari Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Timotius 1 Timotius pasal yang ke-6, surat yang pertama dari Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Terima kasih Pak John waktunya. Ya, saya bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya bacakan sekali lagi dari terjemahan sederhana Indonesia edisi 3. Firman Tuhan katakan, seperti olahragawan berlatih keras untuk sebuah pertandingan, demikianlah
hendaknya kamu berjuang. Mengapa? Agar tetap percaya penuh kepada ajaran benar. Berarti ada ajaran yang tidak benar. Sesuai dengan panggilan Allah dalam dirimu, berjuanglah untuk mendapatkan hadiah kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Ingatlah bahwa kamu sudah mengakui keyakinanmu itu di hadapan orang banyak. Jadi, mengapa Rasul Paulus memberikan wejangan ini kepada anak rohaninya Timotius dan kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius pada waktu itu? Karena kondisi, situasi pada waktu itu munculnya ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang ditafsirkan semaunya, ajaran-ajaran yang disampaikan untuk mengolok-olok pengajaran yang diyakini oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Ajaran yang berlainan dengan ajaran yang diberikan kepada pengikut Kristus, yaitu ajaran yang benar. Oleh karena itu, ajaran ini perlu dicermati oleh Timotius sebagai pemimpin jemaat pada waktu itu. Oleh karena itu, di ayat yang ke-12 ini, Rasul Paulus menghendaki agar supaya Timotius mengajarkan kebenaran ini kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan tidak boleh dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang muncul, pengajaran-pengajaran baru yang muncul, yang seakan-akan itu firman Allah, sumbernya dari Alkitab, tetapi berdasarkan pengajarannya itu berdasarkan pemahaman pribadi. Pemahaman pribadi itu baik, tapi belum tentu pemahaman pribadi itu benar-benar itu isi dari firman Allah. Jadi waktu kita mengkhotbahkan firman Allah, kita tidak boleh dengan serta-merta menerjemahkan firman Allah, menafsirkan firman Allah itu tanpa melihat latar belakang ayat yang sedang kita sampaikan. Jadi kita harus berdasarkan ayat sebelum dan sesudahnya supaya kita ngerti cerita ayat itu untuk apa. Sehingga tidak salah sasaran. Nah, di luar sana, di hari-hari ini, ada banyak orang yang non juga, yang bukan Kristen, tapi berusaha untuk menerjemahkan apa yang tertulis dalam kitab suci orang Kristen. Tentunya tidak akan mungkin tepat dan benar pengajaran tersebut, karena dia saja tidak percaya kepada Injil Kristus, apalagi kepada Kristus Yesus. Bagaimana dia bisa mengerti dan memahami isi firman yang sedang ayat yang sedang ia tafsirkan tadi. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita agar supaya kita betul-betul memperhatikan kondisi iman kita. Nah, kenapa Rasul Paulus menggunakan kata pertandingan? Karena iman itu bukan iman yang mati. Iman penjual bakso boleh meninggal dunia. Tetapi iman kepada Yesus Kristus diharapkan untuk tetap terjaga sempurna. Karena oleh iman kepada Yesus Kristus itulah yang membuat kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus di kerajaan yang baru, yaitu di bumi baru, langit baru nanti, yaitu di kerajaan sorga. Jadi kata bertandinglah ini merupakan aktif, perintah aktif. Sebuah perintah
yang harus kita responi dengan betul. Bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak sekedar hanya memiliki label beragama. Nah, hari-hari ini ujian terbesar buat kita adalah ini. Jangan hanya sekedar jadi orang Kristen, lalu kita tidak mengerti posisi iman kita itu betul-betul terarah dan tertuju pada Kristus Yesus atau kepada yang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus menginginkan anak rohaninya Timotius untuk mengajarkan kebenaran ini kepada umat Tuhan supaya iman mereka kepada Yesus Kristus itu tidak sekedar memiliki iman sebagai pengikut Kristus saja, tetapi harus memiliki iman yang berdampak. Nah, iman yang berdampak itu adalah iman yang aktif. Kata bertanding juga di sini bicara mengenai sebuah action yang harus kita lakukan untuk mempertahankan iman kita. Action yang nyata setiap saat yang harus kita lakukan adalah ketika kita menjalani hidup ini sebagai pengikut Kristus. Kata bertanding ini sama halnya dengan tindakan kita ketika kita mau hidupi hari ini dengan doa. Jadi TDP ada hanya sebagai sebuah sebuah situasi, sebuah perkumpulan, sebuah komunitas di mana kita lanjuti masa-masa krisis kita, masa-masa kegelapan kita di berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu dapat memelihara iman dari setiap anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi ini. Supaya apa? Supaya iman kita tidak menjadi lemah. Karena kelemahan iman inilah yang mengakibatkan ada banyak orang yang mengalami ketakutan, takut mati, khawatir, dan lain sebagainya. Yang menyebabkan ada banyak yang kalah dalam pertandingan hadapi COVID. Ya, hadapi COVID. Puji Tuhan sampai hari ini saya tidak paham apakah saya kena COVID atau tidak. Karena memang di rumah saya istri dengan mertua pengidap bukan sekali. Ya, alumni COVID lah. Bukan sekali. COVID 2 kali. Nah, oleh karena itu banyak sekali ujian-ujian iman yang harus dihadapi oleh saudara dan saya. Apalagi hari-hari ini muncul pengajaran-pengajaran yang bisa membuat iman kita yang tadinya kuat menjadi melempem. Karena pengajaran tadi. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya dan kepada saudara dan saya pagi ini untuk apa? Tetap bertanding, tetap berjuang, pertahankan imanmu dan imanku. Tetap berjuang dalam pertandingan iman. Maksudnya adalah jalani hari-hari hidup kita sebagai pengikut Kristus dengan cara yang benar. Tidak boleh melenceng ke kiri atau ke kanan. Tidak boleh tidak boleh mau dipengaruhi, dikerecohin oleh angin pengajaran yang muncul hari-hari ini. Caranya bagaimana supaya kita bisa mengikuti pertandingan dengan benar? Kenali dirimu dan diriku, saudaraku. Kenali imanmu. Kenali siapa yang kita percayai. Siapa yang kita yakini, siapa yang kita imani. Kenali Tuhan Allahmu dengan benar. Bagaimana saya bisa mengenali Tuhan Allah dengan benar?
kalau kita tidak punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Jadi untuk mengenali Tuhan dengan benar, salah satu cara yang kita lakukan adalah peliharalah kehidupan doa. Jadi TDP ada ini supaya memotori kembali, memberikan motivasi bagi kita untuk menyadari bahwa aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan. Karena dengan demikian kita akan semakin mengenal siapa Tuhan dengan benar, saudaraku. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Baca saja. Nah, dari disiplin membaca firman, kalau di GBI Kingdom Heaven Family, hari ini sudah putaran keempat. Jadi sudah putaran keempat sampai di kitab Yesaya yang terakhir. 4 pasal setiap hari. Jadi kami ada grup. Saya menuliskan renungan singkat di situ dari pasal-pasal yang harus dibaca hari ini. Dan semua anggota di grup boleh membaca. Silakan membaca. Dengan demikian iman kita akan memperoleh tuntunan, arahan, dan kekuatan. Di samping berdoa, membaca firman, saudara dan saya juga diarahkan untuk memuji menyembah Tuhan. Karena memuji menyembah Tuhan itu bukan pola gereja karismatik. Tetapi itulah gaya hidup warga kerajaan sorga. Memberikan pujian dan penyembahan. Ketika 24 tua-tua itu sujud menyembah. Mereka melemparkan mahkota mereka ke altar. Di mana anak domba Allah itu bertak. Lalu mereka berkata, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Jadi worship itu harus lahir keluar dari hati yang tulus, yang disertai oleh pola pikir yang tertuju kepada Kristus, sang pusat penyembahan tersebut. Dengan demikian, saudara dan saya akan terlatih ketika kita masuk dalam perlombaan, kita pasti muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, saudaraku. Karena itu targetnya. Saudara dan saya harus muncul sebagai pemenang. Bagaimana seorang yang disebut pemenang kalau dia tidak pernah terjun dalam pertandingan? Bagaimana saudara dan saya menjadi pemenang kalau kita tidak pernah bertanding? Jadi untuk menjadi pemenang, saudara dan saya harus latih tanding dulu. Nah, sparring partner kita itu bukan lawan yang sesungguhnya loh. Sparring partner kita adalah suami, istri, anak-anak, mertua, lingkungan sekeliling kita, tetangga kiri kanan, sesama pelayan di gereja, sesama jemaat di mana kita beribadah. Jangan gara-gara ya akhirnya kita manyun dan tidak bisa melayani maksimal. Khotbah serial saya untuk minggu besok pun masih mengarah kepada menjaga hati. Karena dari sinilah, karena dari menjaga hati inilah menuntun kita apakah kita selamat atau tidak, apakah kita muncul sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut atau tidak. Karena dari hati semuanya bisa jadi. Kutuk dan berkat itu ditentukan oleh bentuk hati kita. Nah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada iman yang tidak benar. Makanya kita harus waspada, saudaraku yang diberkati Tuhan. Milikilah iman yang benar, yang berfokus tujuannya kepada sang junjungan kita yang tertinggi, Tuhan Yesus Kristus, yang lahir, mati, hari yang ketiga bangkit
dari antara orang mati. Hidup 40 hari bersama dengan umatnya untuk menegaskan bahwa dia hidup. Dia adalah betul-betul anak Allah. Dia betul-betul juru selamat. Dan dia naik ke sorga dengan pesan, jangan takut. Mengapa tidak perlu takut? Karena Allah tidak, Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kalian sendirian, gereja Tuhan sendirian. Karena ia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong lain yang bernama Holy Spirit, Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menuntun saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dari kebenaran kepada kebenaran. Bagaimana kita bisa ada di area kebenaran ini kalau kita menjadi pengikut Kristus yang santai? Santai-santai aja gitu loh. Mau diajar tetapi tidak mau mengajar. Ini masalah. Sudah jadi orang Kristen, ikut seminar ABC, sudah ikuti sekolah, ya kan, sekolah teologi jemaat bola balik, tapi kita tidak pernah mau melayani. Ini tentu kita belum mengenal siapa kita. Orang yang sudah mengenal siapa dirinya sebagai pengikut Kristus, tentu dia akan mengenal panggilannya. Dia akan mengenali callingnya, dia akan mengenali karunia-Nya, karunia yang Allah berikan kepadanya untuk melengkapi tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, masa-masa sekarang adalah masa-masa akhir bagi gereja Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dan mengukur zaman dengan dasarnya Alkitab, kita pasti akan menemukan bahwa waktu Tuhan untuk kembali kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita harus giat untuk apa? Mengisi waktu yang ada. Rebut jiwa-jiwa. Semangat melayani jiwa-jiwa. Berapapun harganya kita harus kerjakan. Demi doa Tuhan Yesus. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus apa? Supaya mereka tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan Tuhan itu sebagai soko guru, tentunya sebagai sang guru agung kita, sebagai junjungan kita, tentunya harus menjadi kerinduan kita juga sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya, sebagai gerejanya. Melayani jiwa berapapun harganya. Gunakan waktu yang ada. Karena apa? Sang guru agung aja merindukan supaya tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentunya kita pun harus memiliki kerinduan yang sama supaya tidak seorang pun binasa, melainkan mereka juga memperoleh kesempatan yang sama seperti kita, diselamatkan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan? Bagaimana kita bisa menginjili mereka? Bagaimana kita bisa melayani mereka kalau kita tidak pernah berlatih? Seorang yang terjun dalam pertandingan tentunya ada masa-masa krusial yang harus dia tempuh di sana, masa basis, masa pelatihan bagi dia. Untuk menjadi seorang tentara, tidak sekedar langsung mendaftar dan diterima dan langsung jadi pakai uniformnya, seragamnya, tidak. Untuk mengenakan baret saja, dia harus lulus dulu dalam sebuah basis. Dan itu tidak main-main. Ujiannya mati hidup untuk dapatkan baretnya saja. Demikian juga sebagai pengikut Kristus. Saudara dan saya harus ikut bertanding. Amin. Saudara dan saya harus ikut bertanding. Yes. Amin. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah saudara dan saya telah dipanggil dan telah kita ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Jadi betul-betul waktunya akan tiba nanti di pengadilan, di tahta putih itu, di pengadilan terakhir. Nah, kita akan temukan nanti jawabannya. Apakah imanku kepada Yesus Kristus itu tetap terpelihara murni sampai hari terakhir atau tidak? Mari, semangat kuat menang dalam memperjuangkan iman, percaya, dan keyakinanmu dan keyakinanku di hari-hari terakhir ini. Jangan mau dikecohin oleh angin pengajaran yang aneh-aneh. Syarat untuk memahami pengajaran tersebut sehat atau tidak, lihat saja. Ada ayat yang meneguhkan tidak. Dia gunakan ayat yang mana? Lihat. Jadi ngukurnya pakai Alkitab. Back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Dengan demikian, kita akan terlindungi dari angin pengajaran tersebut yang menyesatkan iman kita. Doa saya, seluruh anggota TDP, baik yang sudah bergabung maupun yang akan menonton siaran ini atau kesimpulan, doa saya kita tetap semangat, tetap kuat, saudara dan saya pasti muncul sebagai pemenang dalam pertandingan iman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami pagi ini. Hamba berdoa agar supaya kami sadar bahwa kami ini ada dalam arena perlombaan iman. Biarlah kami boleh mengusahakan diri kami, membangun kemampuan manusia rohani kami ini untuk dapat tetap semangat, tetap kuat, amen, tetap berdiri kokoh pada dasar fondasi firman-Mu. Tidak mau diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan hari-hari ini. Kami boleh fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Mata kami fokus tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih, kuatkan yang lemah iman. Bangun kembali semangat yang pudar. Dan kami boleh sama-sama kuat di dalam Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali, Engkau akan menemui iman di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Pak John bisa angkat satu lagu lagi dulu, Pak? Baik. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik sesuai dengan iman kita. Mari kita imani, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan bukannya waktunya kita. Terima kasih Pak John yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Terima kasih juga buat Pastor Darius yang sudah membawa kita ke dalam firman Tuhan yang berkata bahwa kita adalah umat pemenang. Pada hakikatnya Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah seorang pemenang dan telah dibebaskan dari segala sesuatunya. Kadang di dalam hidup kita banyak intimidasi yang kita adalah umat pemenang. Ada 4 hal untuk memiliki mental pemenang. Ya, di sini saya akan sharing ya sedikit. Ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah kita harus percaya dan imani bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan yang kita percaya itu akan digenapi. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemenang ya dan membawa orang lain menjadi pemenang, kita harus percaya dulu dengan firman Tuhan yang kita imani. Yang kedua adalah kita harus merenungkan firman Tuhan itu setiap saat. Seorang pemenang selalu melatih dirinya di dalam setiap event, setiap apapun juga. Nah, sebagai seorang percaya, latihan kita adalah merenungkan firman Tuhan setiap saat. Sehingga rohani kita setiap hari akan semakin kuat dan bertumbuh dalam menghadapi apapun juga. Jadi, secara badani kita tetap harus melatih badani kita sehingga kita tetap sehat. Untuk rohani kita sehat, harus merenungkan firman Tuhan setiap saat sehingga kita boleh menjadi seorang pemenang. Yang ketiga, ya,
setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita pun harus perkatakan semua hal yang baik yang Tuhan firmankan kepada kita, kepada diri kita. Apa yang Tuhan sudah katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, buat kita katakan. Pasti Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk masalah kita. Karena saya adalah umat pemenang. Firman Tuhan berkata bahwa setiap apapun yang kami alami, setiap apapun yang saya alami, pasti Tuhan memberikan dengan waktu yang tepat. Ya, tadi Pak Ferry ingin didoakan untuk masalah uang kontrakannya. Saya sangat yakin dan perkatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apabila Tuhan mengizinkan untuk Bapak Ferry pindah, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik buat Pak Ferry. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, siapapun tidak akan bisa menyetopnya dan Tuhan akan memberikan dana untuk melanjutkan daripada kontraknya Pak Ferry. Itu adalah yang kita katakan, ya. Yang keempat, yang terakhir, nah ini yang harus kita jaga. Kita harus memperbarui pikiran dengan versinya Tuhan, versi barunya Tuhan. Ya, jadi teman-teman, saudara kekasih dalam Tuhan, apapun masalah Anda yang saat ini Anda alami, apapun yang saya alami, kita harus memperbarui pikiran yang tidak baik di dalam pikiran kita. Kita harus memakai pikiran itu adalah pikiran Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi ini, ya. Kita akan tutup dengan doa, beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita puji Tuhan, ya, bisa kembali untuk bertemu, ya, diberkati oleh firman Tuhan. Ya, ada sekitar 33, ini luar biasa. Satu kerinduan yang luar biasa untuk sama-sama berdoa, ya. Puji Tuhan, saya pribadi mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan doa dan ucapan untuk ulang tahun pernikahan saya yang ke-30. Wah, ini luar biasa. 30 tahun. Pasang dan surut pasti ada. Ribut pasti ada. Seperti itu, ya. Tapi Tuhan memimpin saya di dalam perkawinan saya yang ke-30. Jadi sekarang ini sudah memasuki fase jadi opa dan oma. Ya, udah mulai masuk seperti itu, ya. Tapi yang luar biasanya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena malamnya sebelum kami saya merayakan ulang tahun, malamnya itu karena cucu saya datang, ya, istri saya sibuk dengan cucunya, saya juga ada janji orang, sehingga kami lelah, ya, capek gitu kan. Tapi fisik saya karena udah 3 tahun itu bangun pagi terus, jam 4.15 bangun tetap. Waduh, nggak bisa tidur. Buka WA, kok ada yang ini, ada yang ucapin ulang tahun siapa nih, saya pikir yang ulang tahun perkawinan. Ternyata yang ulang tahun perkawinan itu saya. Terima kasih Pak Widoyo sudah ingetin. Kami aja nggak inget. Pak Widoyo ingetin kami. Maka saya bilang sama istri saya, Mimi, nggak bangunin. Hari ini kita ulang tahun perkawinan. Oh iya, kita lupa, ya. Untung Pak Widoyo ingetin, kalau nggak bablas. Terima kasih, ini luar biasa Pak Widoyo bisa ngingetin, ya. Oke. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Kita akan tambahkan nanti masalah penjualan asetnya Pak Heri. Apakah ada yang lain yang mau ditambahkan? Tadi saya Pak Ferry saya udah tambahkan untuk Joy dan juga untuk Bu Hartati yang kita akan doakan hari ini, dan kita juga akan doakan untuk keperluan masalah pribadi kita masing-masing. Kita buka suara, kita berdoa. Salam, ya. Pak Kenli. Ya. Salam Pak. Ya, saya mohon dukungan doanya. Nanti tanggal 3 sampai tanggal 6 saya dan rombongan mau ada pelayanan ke Letret, ya, dengan Dorcas, ya Bu. Iya. Oke. Nanti Ibu bawa dalam doa, ya, saya akan tambahkan bawa dalam doa di poin ke-4 nanti, ya. Itu untuk kebutuhan kita masing-masing. Ya, saya dapat tugas juga, dapat tugas itu kita sama-sama pembagian tugas doa pagi dan malam itu
saya belajar untuk bawa firman Tuhan juga, itu harus memang di situ ada semua bisa gitu. Oke. Padahal saya juga masih grogi, belum begitu tahu gitu ya, untuk membawakan firman sama pujian itu jadi dua kali ya. Tuhan Tuhan menyertai Bu Christina ya, pasti bisa Bu ya. Nanti hati, mata, mulut kita akan dipimpin Roh Kudus. Dia akan memimpin kita ya. Amin. Baik. Pak Darius ya silakan. Ya, ini dari Bu Mariana di grup Pak, saudaranya itu meninggal dunia jam 4 tadi. Almarhumah Flora Elizabeth Adriani yang diminta kita doakan itu sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu di grup dari Bu Mariana. Oke, nanti saya akan tambahkan ya poinnya ya. Tadi ada dua poin yang saya akan tambahkan, yaitu penjualan aset dari Pak Heri dan juga buat Flora ya yang sudah saat ini dipanggil Tuhan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, oke kita akan buka. Ya. Maaf, bagian di saya. Iya Bu Esther. Pak, minta tolong. Saya itu kan ini sih saya itu lagi jual kapalnya pasien saya. Kemarin sih ada kapten sudah lihat, udah 2 minggu yang lalu. Biar Tuhan juga akan bekerja di hatinya, dibeli oleh kapal api sih rencana, tapi kalau memang kehendak Tuhan. Ya itu aja Pak Kendi, supaya kapal apa nih Bu? Kapal pesiar Pak. Kapal pesiar. Soalnya kapal banyak, kapal penangkap ikan, kapal pesiar, juga kapal rumah sakit gitu kan. Iya. Oke, baik. Nanti kita doain ya. Jadi nanti kalau nggak keburu ada di poin 4 itu kita doakan untuk keperluan kita. Ya, saya akan tambahkan untuk ini ya. Oke, nanti doa berkat akan ditutup oleh Pastor Darius. Pak John Binata, ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak John. Pak John, tolong ini dulu, saya siapkan apa yang tadi poin-poin doanya. Baik. Kita setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada-Nya. Mari jadikanlah sebagai Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu. Kau tanduk keselamatanku. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ajari kami berharap hanya kepadamu. Kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan.
rajaku, Kaulah rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. hatiku rindu Hatiku rindu menyenangkanmu. ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah rajaku, kaulah rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah ku sembah sujud kepadamu. Thank you Jesus. Kau baik, sangat baik, sungguh baik. Setiap doa-doa kami, Engkau selalu tidak pernah terlambat untuk menjawabnya. Pertolongan hanya datang daripadamu. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Sembah sujud. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka audio kita doakan beberapa pokok doa yang perlu kita doakan. Oh nama Haleluya. Saat ini Tuhan kami mengangkat hati kami, tangan kami untuk beberapa pokok doa yang ingin kami doakan dan bawa di dalam hadirat yang Maha Kudus ya Bapak. Bila kami akan mengampuni kami, menguduskan kami agar doa-doa kami layak Yesus. Adalah basik supaya Tuhan bukakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pokok-pokok doa ini ya Bapak. Ini kami berdoa Tuhan khususnya buat Tuhan dari Ibu Hartati yang mengalami demam ya Bapak. Kemurahan-Mu akan menjamah Bu Hartati Bapak di dalam nama Yesus. Demamnya boleh dihilang Tuhan dan badannya, suhu badannya boleh menjadi normal kembali ya Tuhan. Ini Tuhan Engkau akan memberikan senantiasa kesembuhan atas Pak. Saat ini kami berdoa untuk operasi mata Joy yang rencananya akan dilakukan pada saat tanggal 3 nanti ya Bapak. Engkau memberikan hasil yang baik dan apapun dan mata Joy adalah milikku ya Bapak. Tidak memberikan yang tidak baik. Oleh karena itu Tuhan kami mohon kepadamu ya Bapak, memberikan kesembuhan untuk mata Joy sehingga mata
kehidupannya boleh menjadi normal kembali. Bapak saat ini juga kami sehari Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk masalah daripada Valkyrie Tuhan. Kan beberapa hari ini bahkan beberapa minggu Tuhan perlu uang untuk ya Bapak. Pada saat tanggal 1 Juli ini Tuhan, apabila tidak ada untuk Tuhan daripada kontrak itu, maka dia akan pindah ya Bapak. Hal yang kami tahu Tuhan, waktumu adalah waktu baik, berikan yang terbaik. Bila dia diizinkan untuk tetap Tuhan membukakan jalan. Bila Tuhan dia akan memberikan yang terbaik untuk dia Bapak, tempat tinggal yang terbaik, doa-doanya akan Kau jawab ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak saat ini Kau sudah panggil Flora Iris sahabat Adrian Tuhan. Dan biarlah atas kepulangannya ini Bapak, Engkau akan memberikan senantiasa kekuatan buat seluruh keluarga besar daripada Ibu Flora Bapak. Tuhan di dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan kami berdoa buat keluarganya, Engkau akan memberikan penghiburan senantiasa. Dan juga kami berdoa untuk penjualan Heri sekarang Bapak. Ini sudah mendesak ya Bapak, dan kami satu hal Bapak, mengirimkan pembeli yang baik Bapak. Kau akan buka jalan itu. Di nama Tuhan, ini juga untuk penjualan kapal pasien Bu S. Kau akan campur tangan Bapak, sudah dilihat oleh kapten kapal ya Bapak. Engkau berikan senantiasa jalan ya Tuhan. Doa-doa kami Tuhan, Engkau akan menjawab. Untuk masalah hamba-Mu Tuhan, baik itu dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hubungan keluarga Tuhan, tolong Bapak, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak, memberikan yang terbaik untuk hamba-Mu ya Bapak, membukakan jalan untuk keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Itu perkenanan-Mu kepada amin, amin, amin. Terpuji nama Yesus ya Tuhan. dalam keuangan juga. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua doa-doa yang sudah dinaikkan baik buat yang sakit sudah menerima kesembuhan dan pemulihan. Bagi yang membutuhkan kekuatan sudah memperoleh kekuatan. Bagi yang membutuhkan penjualan aset terjadilah dalam nama Yesus. Dan saatnya Bapak, sebelum melakukan seluruh aktivitas kami mengarahkan mata hati kami pada Tuhan dan kami terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah oleh segala berkat Shalom. Damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, jadi bagian saudara dan saya. Mulai pagi ini, sampai Maranatha Tuhan datang di awan permai menjemput gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Darius. Pastor Darius. Oke, yuk kita buka audio kita. Bapak Ibu ingat ya, kita ketemu lagi Sabtu. Jangan nanti di grup, kok belum dibuka gitu, pakaian nih kemana nih? Ketiduran. Padahal saya udah bangun juga gitu. Hari Sabtu lagi kita ketemu ya. Kalau ada yang mau bersaksi. Kalau wedding harusnya berdua dong Pak. Masih bangun. Pakaiannya kan wedding nih berdua dong. Jadi fotonya. kalau ada yang mau bersaksi, tolong ya japri saya, nanti saya akan masukkan ke dalam list. Oke, silakan Bu Lena. Iya, baik Pak. Adik teman-teman, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Yang kedua. Terima kasih Bu Lena. Oke, Bentar. terima kasih. Bentar, Ini Pak bentar. Widoyo lagi senang 1, 2, sendiri deh 3. nyanyi-nyanyi.
Pastor Darius. Pak Kendi. Oke. Terima kasih Selamat semuanya. aktivitas, selamat liburan. Yang jalan-jalan jangan lupa bawa oleh-olehnya. Bapak Ibu semuanya. Oke, saya tutup ya. Tuhan berkati. 1, 2, 3.